011154 dari kelas PIG semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang nikahan. Yang pertama adalah peminangan. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seseorang wanita. Ditambah artinya dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya, dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 235. Syarat-syarat orang yang boleh dipinang. Yang pertama, perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataannya telah ditinggalkan oleh suaminya. Yang kedua, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli suaminya atau belum, dalam artian ia telah menjalani masa iddah mati dari mantan suaminya. Yang ketiga, perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj'i dan dalam masa iddah raj'i. Yang keempat, perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menunggu masa iddah talak bain. Yang kelima, perempuan yang belum kawin. Yang selanjutnya, kafah. Dasar-dasar kafah, para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafah. A. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafa'ah. 1. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. 2. Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Yang ketiga, irfah, yaitu profesi dalam kehidupan. Keempat, kemerdekaan dirinya. Kelima, diniyah, yaitu tingkat kualitas beragaman dalam Islam. 6. Kekayaan. Yang B. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi dasar kafa'ah adalah diniyah. 2. Terbebas dari cacat fisik. Yang C. Menurut ulama Syafi'iyah menjadi dasar kafa'ah adalah nasab, diniyah, kemerdekaan dirinya, dan irfah. Materi yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun nikah. Ketika seseorang menikah, maka ia telah menggunakan setengah agamanya. Begitu keterangan berdasarkan hadis. Atas dasar ini, menikah tidak boleh dilakukan asal-asalan, tapi harus sesuai dengan rukun nikah dan memenuhi persyaratan. Dalam pernikahan, Islam telah mencantumkan rukun dan persyaratan yang harus ada agar pernikahan tersebut hukumnya di mata agama ataupun rukun dan syarat nikah sebagai berikut. Yang pertama, adanya mempelai laki-laki. Kedua, adanya mempelai wanita. Ketiga, wali. Keempat, saksi. Kelima, sihad atau adanya ijab kabul. Yang selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Konsep ta'aruf dalam Islam adalah tata cara pernikahan Islami, maka tidak kalah penting untuk dipahami dari konsep pernikahan tersebut. Ada 5 hal yang harus diketahui dalam pernikahan Islam, yaitu 1. Tidak boleh ada pelanggaran agama. 2. Harus adanya wali. 3. Harus adanya mahar. 4. Harus adanya 2 orang saksi. Yang kelima, diiklankan. Materi yang selanjutnya adalah wali dan saksi dalam pernikahan. Dalam pernikahan harus ada wali dan saksi agar pernikahan sah. Adapun hal-hal yang wajib kita ketahui tentang wali dan saksi yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, balik. Wali harus sudah balik,
bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, lelaki, wali haruslah seseorang laki-laki. Yang ketiga, merdeka, wali bukan merupakan hamba sahaya. Yang keempat, sama agamanya, seorang pengantin dan wali harus memiliki agama yang sama. Yang kelima, bisa melihat atau menilai, seseorang wali harus bisa melihat dan menilai siapa yang akan menikahi anaknya, apakah ia laki-laki baik ataupun tidak. Yang keenam, bukan orang fasik yang bisa diterima persaksiannya, karena jika wali tersebut fasik maka kesaksiannya akan hilang. Namun ada perbedaan pendapat antara ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh apabila wali tersebut fasik, namun ada juga berpendapat yang mengatakan tidak boleh. Materi yang selanjutnya adalah kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Ada beberapa poin yang saya sampaikan, yakni tentang mahar terhutang. Bahwasanya menikah itu boleh dibayarkan secara langsung atau tunai, dan boleh juga secara bertahap pembayarannya. Kata Ibnu Qudamah, itu boleh disegerakan dan boleh juga ditunda. Boleh juga sebagian disegarkan dan sebagian ditunda. Itu karena mahar adalah termasuk bayaran dalam akad muawadah atau imbal balik, sehingganya boleh disegarkan atau ditunda seperti harga al-mughni pada zaman dahulu. Para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak menikah dengan mahar tertunda, tapi mereka segerakan. Teknis pembayaran mahar menurut penjelasan Imam Ibnu Baz, permasalahan itu dikembalikan lagi kepada kesepakatan suami istri atau kesepakatan suami dan wali perempuan. Ketika mereka sepakat dalam hal tertentu, maka tidak masalah, seperti menyegarkan mahar atau menundanya. Semua itu berdasarkan sabda Nabi SAW, kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Materi yang selanjutnya yaitu poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni Quran Surah Al-Nisa 4 dan 3 dan Quran Surah Al-Nisa 4 ayat 129. Poligami sudah berjalan seiring berjalannya sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu tren baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antaranya mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami kecuali karena terpaksa atau sebagai rukhsah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak atau dinamakan haram, dan juga tidak menganjurkan secara mutlak atau wajib. Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanakan poligami menurut hukum Islam harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan
ketentuan hukum Islam tersebut sehingga masih jauh dari yang diharapkan. Baik, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan atau menjelaskan materi tersebut ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada semuanya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.